kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 496. Dia benar-benar menghabiskan 95 juta dolar untuk membeli mansion itu. Tidak mungkin. Dan kau bertemu dengannya dan wanita kaya itu lagi. Mereka pergi dari mansion itu. Wajah Selena berubah menjadi sedikit pahit. Jika apa yang Ken klaim benar, hubungan Jack dengan wanita kaya itu memang cukup unik. Jika semua itu benar, berarti pria yang telah dia habiskan selama 5 tahun dengan putus asa untuk menunggu kepulangannya, benar-benar berbohong padanya, dan dia akan menjadi wanita paling bodoh di seluruh dunia. Tentu saja itu benar. Jika kamu tidak percaya padaku, kita berdua bisa pergi ke rumah lelang dan bertanya apakah memang ada pria bernama Jack yang membeli villa seharga 95 juta dolar. Ken segera berkata, aku tidak akan berbohong tentang semua itu, kan? Selena mengerutkan kening, tetap diam. Hatinya terasa sedikit tidak enak. Dia merasa sangat dirugikan. Selama 5 tahun terakhir, dia telah menderita terlalu banyak ejekan dan penghinaan demi Jack dan putri mereka, untuk diperlakukan seperti ini. Jack telah berulang kali mengatakan padanya, betapa dia mencintainya. Namun, dia pergi mencari seorang wanita kaya. Belum lagi, mereka benar-benar membeli sarang cinta, tepat di seberang rumah keluarga Taylor. Bukankah ini hal yang paling menghina yang pernah dia lakukan padanya? Mereka membuat sarang cinta di depan rumah mereka. Sungguh, Selena. Jika aku berbohong padamu kali ini, aku akan disambar petir. Ken mengangkat tangannya dan segera mulai bersumpah. Selena mengingat sesuatu yang lain pada saat ini, insiden di mana Jack kembali ke rumah sangat larut malam. Dia minum alkohol dan ketika dia kembali ke rumah, aroma parfum wanita terpancar dari tubuhnya. Ketika dia menanyainya tentang hal itu, dia mengatakan kepadanya, itu adalah parfum Nona Ivone. Nona Ivone benar-benar mabuk dan dia harus menggendongnya pulang di punggungnya. Oleh karena itu, parfumnya masih menempel di tubuhnya. Sekarang, bagaimanapun, Selena tidak bisa tidak merasa skeptis tentang kebenaran yang dia klaim. Apakah dia benar-benar bersama wanita kaya malam itu? Lagi pula, apakah uang yang digunakan Jack untuk membeli Porsche 911 dari wanita kaya itu? Begitu seseorang mulai berpikir berlebihan, mereka akan sering lepas kendali. Semakin seseorang terlalu banyak berpikir, semakin dia ketakutan. Sepertinya, dia mulai melihat masalah dengan Jack sekarang. Jadi, ingin aku mengantarmu ke sana sekarang? Ken berbicara dengan nada santai. Tidak perlu untuk itu. Kamu bisa pergi sekarang. Selena memelototinya dengan dingin ketika dia berkata, aku masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Ini adalah tempat kerja, jika kamu memiliki bisnis yang berhubungan dengan pekerjaan, maka kita dapat berbicara. Jika tidak, kamu dapat pergi dari sini. Selena, kamu tidak bisa berpura-pura tidak menyadarinya, kan? Kamu dibodohi oleh Jack, bajingan itu. Kamu sendiri tidak tahu, apakah kamu masih berpikir dia orang yang baik. Selena, aku melakukan semua ini demi kamu. Hanya perasaanku padamu lah sesuatu yang benar. Ken tampak sedikit panik. Dia tahu bahwa Selena mulai mempercayainya. Namun, dia tidak yakin mengapa Selena menolak pergi bersamanya untuk memvalidasi informasi yang dia katakan padanya. Pergi sekarang. Jika tidak, aku akan memanggil keamanan. Selena segera berdiri saat dia dengan marah mengatakan itu. Baiklah, baiklah. Aku akan pergi. Pikirkan saja semua yang aku katakan padamu. Pikirkan apakah ada sesuatu yang aneh tentang Jack. Juga, kamu tidak bisa membiarkan dia tahu kamu curiga padanya. Aku akan hadir dengan semua bukti segera. Aku percaya bahwa hanya ada satu kebenaran untuk seluruh masalah ini. Ken berjalan keluar, meninggalkan Selena dengan pernyataan itu. Dia pergi setelah dia selesai berbicara. Saat Ken pergi, Selena duduk kembali di kursinya, mengerutkan kening lebih dalam. Itu tidak mungkin benar, itu tidak akan pernah benar. Bahkan, jika suamiku menyukai wanita lain di luar sana, dia akan memberitahuku tentang itu. Dia akan meminta pendapatku, kan? Selena mulai berbicara pada dirinya sendiri, lagi pula, dia bukan seseorang yang akan menjadi sugar baby. Bab 497. Jam makan siang segera tiba. Dia berjalan keluar dari pintu dan setelah berpikir, dia ingin pergi ke rumah lelang. Ada yang bisa saya bantu, Nona? Pelelangan kami akan dimulai pukul 1 siang. Kami melelang sebuah rumah besar hari ini, dan kami akan melelang barang antik yang menakjubkan nanti. Ketika seorang staf wanita cantik memperhatikan Selena, dia segera mendekatinya dengan senyum profesional. Oh, aku ingin bertanya,
apakah benar ada harga astronomis yang ditawarkan selama pelelangan untuk mansion pagi ini? Selena bertanya setelah menggigit bibirnya. Dia merasa gugup setelah mengajukan pertanyaan, khawatir dia mungkin merasa tidak enak tentang jawabannya. Tentu saja, itu benar. Pria itu luar biasa. Dia adalah menantu dari keluarga Taylor, dan dia menghabiskan $95 juta untuk memenangkan tawaran rumah besar itu. Saat staf berbicara, dia berseru dengan iri, sungguh, yang terkaya di antara yang terkaya. Dia benar-benar punya banyak uang untuk membelinya dengan iseng. Kamu, bagaimana kamu tahu dia menantu keluarga Taylor? Selena merasa tidak senang setelah mendengarnya. Selain Jack, siapa lagi yang akan disebut sebagai menantu keluarga Taylor? Mungkinkah ada orang lain? Tentu saja, aku tahu. Semua orang juga sudah tahu. Staf segera berkata, dia bertaruh dengan tuan muda Ivan. Keduanya terus menambah tawaran mereka. Itu gila, saya katakan. Mereka mengatakan, siapapun yang kalah dalam tawaran untuk mansion, yang kalah harus membersihkan dan menyemir sepatu pada pemenangnya. Ternyata, menantunya lah yang menang. Oh benar, tuan muda Ivan yang menyebutkan detail itu. Dia mengatakan kepada semua orang, dia adalah menantu keluarga Taylor. Kalau tidak, kita tidak akan pernah tahu. Selena memiliki ekspresi aneh ketika dia berkata, Ivan benar-benar menyemir sepatu menantunya. Tentu saja, dan karena tak satu pun dari mereka membawa kain, tuan muda Ivan terpaksa melepas bajunya untuk menyemir sepatunya. Menantu itu benar-benar kejam. Dia bahkan tidak takut untuk menyinggung pihak lain, dan benar-benar membuat tuan muda Ivan membersihkan sol sepatunya. Staf menjelaskan. Selena membayangkan adegan itu di kepalanya, hatinya merasa sedikit lebih baik karena Ivan sering menggertak dia dan Kylie. Jika bukan karena dia menjadi tuan muda keluarga Taylor dan sepupunya, dia tidak ingin apa-apa selain melihatnya mati. Terima kasih banyak atas informasinya. Dia pergi setelah tertawa pahit. Namun, yang bisa dia yakini saat ini adalah, Jack membayar $95 juta untuk membeli rumah besar itu. Uang itu pasti berasal dari wanita kaya, karena tidak mungkin bagi Jack untuk membayar dalam jumlah yang begitu besar. Ini juga berarti Jack menjalin hubungan rahasia dengan wanita kaya itu. Siapa sebenarnya wanita kaya itu? Mengapa dia rela mengeluarkan begitu banyak uang untuk Jack? Selena mengerutkan kening. Untuk mendapatkan semacam konfirmasi, dia ingat nomor nona tanya disimpan di teleponnya. Dengan pemikiran itu, dia menelepon nona tanya, "Halo, nona tanya. Ini saya, Selena White. Saya ingin tahu, apakah Anda memberikan uang muka kepada suami saya?" "Tidak, memangnya ada apa?" Suara tanya bisa terdengar dari ujung telepon saat dia berkata, "Apakah kalian kekurangan uang? Apakah Anda perlu uang muka? Jika iya, beritahu saya." "Oh, tidak perlu. Aku hanya bertanya saja. Jangan beritahu Jack tentang itu, oke?" Setelah Selena menutup telepon, pikirannya berdengung. Sepertinya Jack memang berbohong padanya. Dia benar-benar memiliki seorang wanita kaya di luar sana. Bab 498. Nona tanya tidak memberi Jack uang muka. Namun, dia menghabiskan $95 juta untuk membeli rumah besar itu. Ini berarti bahwa, uang itu pasti milik wanita kaya itu. Dia dengan liar menebak, mansion itu dibeli oleh wanita kaya itu, dan kapanpun mereka berdua bebas di masa depan, kesanalah mereka akan pergi berkencan. Dia menjadi sangat marah, ketika dia memikirkan bagaimana dia membiarkan Jack memeluknya sepanjang malam tadi. Namun, tidak butuh waktu lama baginya untuk tenang. Dia berpura-pura seolah-olah tidak ada yang terjadi, ketika dia kembali ke kantornya, sampai dia selesai dengan pekerjaan hari itu. Akhirnya, dia pulang seperti biasanya. Setelah Jack dan Lana makan siang, mereka langsung pergi berbelanja furnitur. Lana segera pergi, setelah dia selesai memilih furnitur yang tepat. Jack, di sisi lain, mengikuti staf pengiriman kembali ke mansion, dan mengganti perabotan dari pemilik sebelumnya, yang tidak dia inginkan. Setelah selesai mengganti sofa, dia menyadari bahwa, keseluruhan nuansa tempat itu terasa lebih sempurna dari sebelumnya. Dia sangat yakin, Selena akan sangat menyukai tempat itu, begitu mereka pindah. Karena Ivan bebas pada siang hari, dia terus mengawasi semua yang terjadi di mansion dari seberang jalan. Sial baginya, yang dia lihat hanyalah Jack, yang kembali ke mansion bersama dengan sofa. Wanita kaya itu tidak terlihat. Dia merasakan sedikit kekecewaan di hatinya. Namun, setelah berpikir lebih dalam, dia pikir masuk akal meninggalkan Jack dengan para pekerja, karena yang harus dilakukan wanita kaya itu hanyalah membayar, kan? Dia menganggap, yang harus dia lakukan hanyalah berjaga-jaga di malam hari,
dan memberi perhatian ekstra besok sehingga dia benar-benar bisa menangkap sesuatu. Karena mansion itu baru dibeli, wanita kaya itu pasti ingin merasakan bagaimana rasanya melakukan perbuatan dengan Jack di mansion baru mereka, bukan? Adapun meja dan sofa tua, meskipun terlihat mahal, dia tahu itu tidak terlalu sering digunakan. Mungkin, Jack hanya tidak menyukainya. Jack segera memberikan sofa dan meja yang lama kepada staf pengiriman, dan mereka dengan senang hati menerimanya. Karena Jack sedang bebas, dia tidur siang di mansion. Pada pukul 6 sore, akhirnya dia pulang. "Kamu sudah pulang, sayang." Jack memperhatikan Selena di halaman, dan dia menyapanya dengan senyuman. "Ya." Balasan Selena biasa saja, tapi ekspresinya dingin. Melihat suasana hati Selena yang buruk, Jack mendekatinya dan bertanya, "Ada apa?" "Sayang, suasana hatimu sepertinya sedang buruk. Apakah wanita Sonia itu membuatmu bermasalah di kantor lagi? Jika dia terus mengincarmu, pecat saja dia." "Aku sudah menamparkan wajahnya saat itu, apakah dia masih belum bertobat?" "Tidak." Selena terkekeh sebelum bertanya pada Jack, "Oh, benar, sayang. Apa yang kamu lakukan pagi ini?" "Tidak banyak. Aku bekerja di rumah keluarga Drake." Agar tidak merusak keterkejutannya untuk Selena, Jack menyembunyikannya dengan tawa canggung, tidak mengatakan yang sebenarnya. Selena merasakan sakit di hatinya setelah mendengar dia mengatakan itu. Dia terkekeh dan berkata, "Oh, Nona Tanya memperlakukan keluarga kita dengan sangat baik. Kamu harus bekerja keras untuk membalas kebaikannya, oke? Sayang, mengapa kamu tampak sedikit aneh hari ini? Apakah kamu yakin tidak ada yang terjadi denganmu?" Bab 499. Jack bisa merasakan bahwa suasana hati Selena sedang buruk. Dia tampak seperti menyembunyikan sesuatu darinya. Selena terkekeh dan berkata, "Tidak, apa yang kamu bicarakan?" Jack kembali. Fiona sedang mengurus sesuatu di dalam rumah. Ketika dia melihat Jack kembali, Fiona datang sambil tersenyum ceria, "Oh, lihat, itu menantuku yang luar biasa. Kamu telah kembali." Baik Selena dan Jack saling memandang, langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Fiona benar-benar menyapa menantunya, dan terlebih lagi, memanggilnya luar biasa. Ini membuat mereka merasa, seolah-olah sesuatu yang samar sedang terjadi. "Oh, tidak, aku tidak layak menerima pujianmu." Jack terkekeh canggung dan bertanya, "Apakah ada masalah, Bu? Kamu benar-benar tajam." Fiona terkekeh sebelum berkata, "Sharon sudah mencarimu selama beberapa hari berturut-turut, tapi kamu belum pulang." Jack tersentak saat mendengar itu. Ekspresinya sedikit meredup. Sepertinya, wanita itu masih akan muncul di sini. Sepertinya, ibu mertuanya mungkin mendapat banyak penawaran bagus darinya, karena dia tersenyum sangat ceria. Dilihat dari penampilannya, dia khawatir ibu mertuanya akan mencoba menjodohkan Sharon dengannya, karena Fiona hampir memaksa mereka untuk bersama demi uang. Seperti yang diharapkan, Fiona melanjutkan, "Nona Sharon adalah nona dari keluarga George. Sekarang dia berhasil menurunkan berat badan, dia terlihat secantik putriku. Dia datang hanya untukmu, dan memberi kami masing-masing sepotong batu giok. Mereka semua terlihat sangat mahal, mungkin bernilai jutaan. Katakanlah, dia masih sangat menyukaimu. Dia ingin kita berbicara denganmu." Setelah dia selesai berbicara, dia mengeluarkan sebuah kotak dan menyerahkannya kepada Selena. Dia berkata, "Ini, Selena. Ini adalah hadiah yang disiapkan Sharon untukmu. Lihat betapa bijaksananya dia. Aku tahu dia benar-benar mencintai Jack. Bu, kamu akan menerima apapun yang diberikan orang kepadamu. Mengapa kamu tidak bertanya apakah Jack setuju atau tidak? Atau, bagaimana perasaanku tentang seluruh masalah itu? Apakah aku hanya patung bagimu?" Selena sudah dalam suasana hati yang buruk. Semua emosinya yang tertahan meledak setelah melihat bagaimana Fiona berusaha membujuk Jack untuk menikahi Sharon. Dia berdiri dengan marah dan melemparkan kotak itu ke tanah sambil berkata, "Apakah aku belum pernah melihat sepotong batu giok sebelumnya? Ini hanyalah bernilai $1 juta, kan? Apakah ibu pikir aku bukan siapa-siapa bagimu untuk mendorong seorang gadis agar merebut suamiku?" Fiona segera bergegas mengambil kotak itu dan berkata, "Apakah kamu gila? Batu giok ini sangat mahal. Jika kamu tidak menyukainya, kamu tidak bisa membuangnya begitu saja. Kamu selalu bisa memberikannya padaku. Apa yang akan kamu lakukan jika batu giok itu rusak?" Fiona dengan hati-hati memeriksa potongan batu giok itu. Setelah memastikan itu tidak rusak, dia menghela nafas lega dan menyimpannya. Dia kemudian memberitahu Selena, "Putriku tersayang, normal bagi seorang pria untuk memiliki wanita simpanan, bukan?
Banyak pria kaya di luar sana yang memiliki beberapa wanita simpanan di rumah. Selena langsung berbalik dengan ekspresi dingin, mengabaikan Fiona. Bu, bagaimana Anda bisa menerima hadiah yang begitu mahal? Dia bahkan memberi Anda lebih dari satu. Apakah menurut Anda pantas untuk menerimanya? Jack juga tidak bisa berkata-kata. Ibu mertuanya sendiri berusaha membantunya menemukan wanita simpanan. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya mendengar sesuatu seperti ini. Sepertinya, keluarganya adalah satu-satunya di dunia yang akan melakukan hal seperti itu. Kenapa tidak pantas? Bagi orang normal di luar sana, hadiah seperti itu memang hadiah yang mahal, tapi bagi Sharon, ini tidak lebih dari uang receh baginya. Kenapa aku tidak bisa menerimanya? Fiona berbicara dengan tatapan pahit, kalian harus serius memikirkan seluruh masalah ini. Jack, kamu bahkan belum melihat Sharon. Dia bukan Sharon yang sama seperti dulu lagi. Kamu mungkin benar-benar setuju dengannya setelah bertemu dia. Dulu, dia memang benar-benar terlalu gemuk. Bahkan, aku tidak akan menyetujui tawarannya saat itu. Namun, sekarang dia sangat langsing dan cantik. Bukankah semua pria menyukai wanita cantik? Aku pernah melihatnya dan ya, dia memang cantik. Namun, Selena adalah satu-satunya wanita yang aku cintai. Aku tidak punya perasaan terhadap Sharon, terutama ketika dia sudah setuju untuk berhenti menggangguku dan memutuskan untuk tidak datang lagi. Itu membuatku semakin jijik. Jack menjawab dengan ekspresi dingin di wajahnya. Bab 500. Selena benar-benar terpesona dengan apa yang baru saja dikatakan Jack. Dia bisa merasakan bahwa pernyataan itu datang langsung dari lubuk hatinya. Nada suaranya tidak terdengar seperti sedang berbohong. Dia mungkin sedang salah paham jika itu masalahnya. Namun, jika itu bukan kesalahpahaman, dan karena Jack juga mencintai uang, mengapa dia tidak memilih Sharon? Karena Sharon tidak hanya cantik, dia juga masih muda. Dia bahkan belum pernah berkencan dengan siapapun sebelumnya. Wanita polos yang murni seperti itu akan jauh lebih baik daripada wanita kaya manapun, bukan? Selena serius bertanya-tanya, apakah dia benar-benar salah paham tentang Jack? Mungkin saja Ivan, Neil, dan yang lainnya dengan sengaja memasang jebakan bagi Jack untuk merenggangkan hubungan mereka. Jack mungkin bahkan tidak pergi ke rumah lelang hari ini dan pergi bekerja. Mungkin staf di rumah lelang semuanya disuap oleh Ivan dan yang lainnya dengan sengaja mengatakan itu. Itu karena Ken dan yang lainnya bukan orang yang bodoh. Mereka bisa menebak bahwa dia mungkin diam-diam pergi ke rumah lelang untuk memastikannya sendiri. Oleh karena itu, mereka juga memasang jebakan untuknya. Lupakan saja, aku akan menyeberangi jembatan itu jika sudah sampai. Aku hanya akan menunggu dia menjelaskannya sendiri kepadaku. Selena berpikir dalam hati. Selena menenangkan dirinya untuk saat ini. Karena dia tidak mengizinkan Jack untuk menyentuhnya, dia hanya akan terus menjalani hidupnya seperti ini. Dia seharusnya bisa segera mengetahui apakah itu benar-benar jebakan yang dibuat oleh Ivan dan yang lainnya. Fiona menjadi sangat marah ketika dia berkata, kamu sangat menyebalkan. Bu, apa hubungannya aku dengan semua ini? Juga, aku tidak akan pernah bersama Sharon. Jack menjawab setelah tertawa pahit. Jangan tergesa-gesa dan tolak dia dulu. Dengarkan aku, Sharon kebetulan satu-satunya putri keluarga George, dan setelah tuan keluarga George meninggal, setiap aset keluarga George akan menjadi milik Sharon. Sharon lebih dari bersedia menikahimu dan menjadi kekasihmu. Dia akan sangat patuh padamu. Itu artinya, di masa depan, semua aset keluarga George akan menjadi milikmu. Keluarga kita akan kaya. Bukankah itu berarti bahwa putriku, ayah Selena, dan aku akan bisa hidup bahagia? Meskipun dia sangat marah, Fiona masih berusaha untuk tetap tenang, sambil menasihati Jack sambil tersenyum. Bagaimana kalau Ben saja yang menikahinya, bukankah itu lebih baik? Jack terkekeh dingin sebelum berjalan menuju ke dalam rumah. Dia berkata, saya akan mandi sekarang. Tolong berhenti mencoba meyakinkan saya tentang ini di masa depan, Bu. Saya tidak akan pernah setuju. Kuharap dia juga menyukai Ben, tapi dia tidak menyukai putraku. Apa yang bisa aku lakukan? Fiona berteriak pada Jack dengan ekspresi dingin, pikirkan tentang itu, kamu akan mendapatkan $100 juta lebih kaya. Bu, berhentilah mencoba membujuknya. Hubungan tidak untuk dipaksakan. Jika dia menyukai Sharon, maka tidak apa-apa. Namun, dia bahkan tidak menyukainya sedikit pun. Bagaimana kamu mengharapkan dia menikahinya? Dia tidak menyukainya, dan pasti dia tidak akan bahagia jika terus seperti ini. Selena merasa tidak berdaya ketika dia menatap ibunya.
Keluarga George kebetulan adalah keluarga bangsawan kelas 1. Untuk seseorang yang kaya, yang berasal dari keluarga terkemuka, akan menjadi sesuatu yang Fiona tidak akan mudah menyerah. Seperti yang diharapkan, Fiona menatap Selena dan berbicara sambil tersenyum, "Selena, Jack mendengarkanmu dan ibunya yang terbaik. Aku sudah menyuruh ibunya untuk berbicara dengannya. Kamu juga harus melakukan hal yang sama. Aku pikir dia hanya khawatir, kamu mungkin tidak senang sehingga dia tidak berani menyetujui tawaran Sharon. Atau yang lain, mengapa ada orang yang menolak tawaran luar biasa seperti itu, kan? Semua ini terserah dia. Meskipun aku tidak menentang situasi ini, aku juga tidak mendukungnya. Istri mana yang akan mendorong suaminya untuk mendapatkan wanita simpanan?" Selena memutar matanya ke arah ibunya, sebelum masuk ke dalam rumahnya juga.